Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan D9 Today. Ya, kali ini D9 akan menyampaikan tutorial tentang bagaimana sih caranya mensimulasikan infrared sensor ya dan keypad menggunakan simulator tinkercad.com ya. Oke, kita langsung saja. Pertama, kalian silahkan masuk ke browsernya masing-masing. Silahkan kalian bebas menggunakan browser apa saja. Kalau saya di sini kebetulan menggunakan browsernya Microsoft Edge ya. Jadi silahkan kalian bisa pakai browser apa saja yang biasa kalian gunakan. Yang berikutnya kalian klik di tab search, yaitu tinkercad.com ya, untuk masuk ke websitenya ya, lalu tekan enter ya. Jangan lupa cek koneksi internetnya. Kalau misalnya tidak ada koneksi internet, itu nanti kalian tidak akan bisa masuk ke websitenya karena ini online ya. Oke, karena kebetulan saya sudah login menggunakan akun Gmail ya di website tinkercad.com-nya, jadi tampilannya langsung seperti ini. Kalau misalnya kalian belum login, itu nanti silahkan klik saja login ya di awal. Nanti kalian masuk saja dengan menggunakan akun Gmail ya, supaya mudah. Nah, nanti tampilannya akan seperti ini setelah kalian memasukkan akun Gmail kalian masing-masing ya. Ini bisa dibuka di laptop ataupun di handphone ya. Oke, kita lanjut. Untuk membuat project yang baru atau project yang akan kita buat sekarang ya, itu kalian klik circuit ya di sebelah kiri, lalu kalian klik create new circuit ya, yang ada yang hijau ini ya, yang di tengah tuh. Nah, kita tunggu beberapa saat ya, tergantung dari koneksi internet kalian masing-masing ya. Nah, sekarang kita masuk ke tampilan kerjanya ya. Yang pertama yang harus kalian lakukan adalah mengganti namanya ya. Namanya silahkan kalian sesuaikan. Misalnya di sini karena kita akan mendemonstrasikan tentang infrared sensor dan keypad ya, kita tuliskan saja IR sensor dan keypad menggunakan Arduino saja ya, aplikasi saja. Nah, aplikasi infrared sensor ya dan keypad menggunakan ini ada kurang ya, menggunakan Arduino. Nah, sekarang namanya sudah berubah ya. Yang berikutnya yang harus kita masukkan adalah komponen-komponennya ya, yaitu yang pertama Arduino, tentu saja. Kita cari Arduino-nya. Nah, ini sudah ada. Klik sekali, lalu geser ke area kerja, lalu klik lagi satu kali ya. Untuk posisi di rotate, kalian bisa gunakan tombol ini ya, rotate di sebelah kiri ya. Tinggal diklik saja kalau ingin rotate ya, seperti itu. Lalu kalian bisa berikan nama ya di sebelah kanan ketika kalian mengklik komponennya ya, ada di sini nama. Misalnya Uno ya, atau controller. Nah, seperti ini ya. Begitu selesai, klik lagi di area kerjanya, lalu cari lagi komponen berikutnya ya. Oke, kita butuh misalnya breadboard ya, kita klik breadboardnya. Oke, lalu geser ke area kerjanya, lalu klik lagi. Misalnya ini project board. Nah, seperti itu ya. Lalu yang berikutnya ke sensornya ya. Kita butuh sensor inframerahnya. Kalau tidak ada di sini, kalian klik di komponen ya, itu klik all ya, supaya muncul semua. Nah,
Kita geser lagi, kita cari yang infrared sensor. Nah, ini ear sensor ya, sudah ada di sini. Nah, ini jelas ya, ear sensor. Klik sekali, geser. Nah, kita coba tempatkan ear sensornya, kita coba tempatkan yang mudah saja, misalnya di sini. Klik. Ini sensornya ya, sensor. Oke. Nah, atau kita coba pindahkan Arduino nya ya, kita rotate di bawah saja Arduino nya. Coba pindahkan ke bawah. Nah, seperti ini, kasih jarak sedikit. Yang berikutnya, karena kita akan membuat simulator atau simulasi, percobaannya untuk melihat respon dari sensor itu kita pakai LED ya. Jadi nanti indikatornya LED. Kita cari ya, LED mana ya? Nah, ini LED. LED-nya kita simpan di sini. Nah, LED sebagai indikatornya. Kita ganti saja jadi warna hijau ya, supaya jelas. Oke, sampai sini komponennya sudah ada ya, sudah kita siapkan. Yang berikutnya seperti biasa kita cek untuk LED, ada katoda, ada anoda ya. Nanti untuk katodanya kita ke ground, untuk anodanya nanti kita ke pin output ya, atau pin I/O digital dari Arduino ya. Untuk ear sensor ada 3. Yang pertama ada out ya, untuk outputnya nanti berarti outputnya ke Arduino ya, karena ini sebagai input. Lalu groundnya ke ground, dan powernya kita kasih 5 volt dari Arduino ya, seperti itu. Oke, kita coba untuk merakitnya. Pertama kita sediakan dulu power, kita ambil dari Arduino ya. Diklik yang ground ini ke posisi project board yang negatif ya. Oke, kita ganti warnanya jadi warna hitam supaya membedakan ya. Lalu untuk yang positifnya kita ambil dari 5 volt Arduino ya, kita tarik. Nah, ini garis bantu gunakan ya, supaya memudahkan ya, biar si garisnya lurus. Nah, ini garis bantunya. Kita cek dulu di mana posisi lurusnya. Oke. Ini juga bisa diluruskan lagi. Nah, ini kita ganti warnanya jadi warna merah. Jadi untuk input warna merah, untuk groundnya warna hitam ya. Yang berikutnya kita coba hubungkan power dan ground sensor ya. Powernya kita ambil sini supaya tidak terlalu jauh kabelnya, lalu disambung ke sini ya. Ingat teori penggunaan project board. Untuk yang bawah ini horizontal, untuk yang atas ini ya, yang tengah ini vertikal juga, yang ini juga horizontal ya. Yang berikutnya untuk yang ground. Oh iya, sorry, ini kita samakan warnanya dengan power, warna merah, supaya mudah untuk troubleshooting. Yang berikutnya yang ground, kita kasih warna hitam. Satu lagi, and ya. Oh iya, satu lagi ini untuk katoda LED ya. Kita kasih ke ground katodanya. Oke, and done. Satu lagi untuk apa namanya,
Inputan anodanya kita ambil dari kaki 13 ya, I/O digitalnya 13 seperti ini. Oke. Ya, kita langsung saja ke sini, kemudian sini. Oke, seperti itu. Oh iya, satu lagi untuk outputnya, output sensornya kita coba gunakan kaki 10 ya. Supaya rapi. Nah, seperti itu. Oke, ini kita ubah warnanya, jangan sama hijau, kita coba putih ya. Coba putih supaya mudah dalam troubleshooting nanti ya. Oke. Ya, sampai di sini untuk pembuatan rangkaiannya sudah selesai. Yang berikutnya kita akan memulai untuk pemrogramannya ya. Nah, klik code untuk pemrogramannya. Nah, kita pilih di sini teks ya. Karena kita akan gunakan teks untuk pemrogramannya. Continue saja. Oke, nah ini kita hapus saja ya, kita hapus saja, kita bersihkan. Oke, yang pertama yang harus kalian masukkan adalah, karena kita menggunakan remote nanti ya untuk sensornya, jadi ketika sensornya diklik, satu lagi lupa ya, kita remote-nya kita masukkan dulu. Nah, ini IR remote ya. Ini nanti kita akan gunakan IR remote, klik, geser sini supaya enak kayaknya di sini ya. Nah, kita coba simpan di sini. Nah, kita akan gunakan IR remote. Ini remote-nya kita coba ketengahkan. Nah, supaya jelas. Nah, kita akan gunakan remote ya. Jadi kita akan panggil dulu untuk programnya, yaitu library IR remote ya. Jadi hashtag include remote IR remote ya. .h seperti itu ya. Oke, yang berikutnya kita identifikasi dulu ya pin yang kita gunakan untuk sensornya ya. INT misalnya, kita masukkan variabelnya. Bisanya kita masukkan variabelnya IR ya, atau jangan IR lah, sensor underscore pin. Atau kita ini saja lah, begini saja. Pin, oke. Kita tentukan pinnya adalah pin 10. Lalu kita masukkan kode untuk IR remote-nya tadi ya, library IR remote. IR recv ya, samakan saja. Nah, ini masukkan variabel yang tadi, recv underscore pin. Nah, seperti itu. Oke, jangan lupa semikolonnya. Lalu decode, ini library dari IR remote nya ya, underscore result. Memang ada beberapa yang sintaknya harus kita ketahui ya, sesuai dengan
library-nya ya. Yang berikutnya kita masuk ke programnya, yaitu void loop. Void setup dulu ya. Kita aktifkan dulu pinnya ya. Kasih kurung kurawal, buka serial, begin. Jadi untuk mengetahui kode yang dikirimkan oleh IR remote ya, kita harus menggunakan serial ya, komunikasi serial. Di baud rate 9600 nanti settingannya serial print, supaya kita tahu ini posisinya sudah oke, sudah connect ya antara IR remote dengan IR sensornya ya. Misalnya kita tulis enabling ya, misalnya IR-in. Ini variabel saja ya, kalian bisa rubah variabelnya mau apa ya, bebas, nanti bisa dicoba lah. Mau nyoba dulu yang ini sama persis, silahkan. Nanti tinggal di kembangkan lagi ya, tinggal dimodifikasi. Kalau ini adalah library dari IR remote-nya. Jangan lupa semicolon ya. Yang berikutnya adalah saya print lagi. Jadi kita cek dulu respon dari remote dan sensornya seperti itu. Dan yang terakhir adalah kita aktifkan pin 13 untuk atau sebagai output ya, supaya nanti si LED-nya bisa kelihatan jadi indikator ya, sudah respon atau belum si remote-nya dengan sensornya ya. Tutup. Diakhiri dengan kurung kurawal tutup. Kita lanjut ke programnya ya, void loop. Oke. Pakai spasi juga boleh. Nah, kita masukkan if. Nah, kita masukkan library yang tadi. Resultnya ya, supaya si kodenya bisa kelihatan ya dari setiap key pad yang kita tekan ya. Serialnya result. Oke. Jangan lupa semikolonnya. Berikutnya, nah, kita masukkan aksinya ya. Jika si kode yang kita dapat, misalnya kita akan gunakan kode dari tombol power ya untuk mengaktifkan LED.
untuk mengaktifkan LED. Maka di sini digital right ya, pin 13 itu high, supaya si LED-nya bisa nyala ketika tombol power ditekan ya. Lalu kurung kurawal tutup, and supaya sama, direct V resume. Oke, jadi receivernya menunggu untuk apa namanya merespon dulu ya. Kita kurung lagi. Oke, yang berikutnya kita ke kurung tutup untuk if-nya ya. Untuk if-nya supaya tidak pusing, kita luruskan saja. Lalu kita berikan delay. Sebesar 100. Oke, supaya dikasih kesempatan untuk meresponnya. Lalu ditutup programnya. Seperti itu. Oke. Oke. Kita cek dulu dan coba start simulation. Kita lihat ada error atau tidak. Oke, tidak ada error. Ya. Kita nyalakan serial monitornya. Nah, ini seperti ini. Kita coba clear dulu. Kita kosongkan. Nah, ini kita geser saja ya. Oh sorry, kita stop. Kita geser dulu kontrolnya ke sebelah sini supaya serial monitornya bisa kelihatan ya. Oke, kita start. Kita coba start simulation. Nah, ini tidak ada error ya. Nah, kita lihat di sini sudah muncul enabling air in ya, dan enabled air in, sama seperti yang ada di program ya. Nah, kita coba ini untuk kode. Jadi setiap keypad, kita lihat keypadnya itu munculkan kode. Seperti misalnya kita klik 0, maka kodenya ini ya. Lalu misalnya klik 1, kodenya ini ya. Jadi 165 sama ke belakangnya itu berbeda ya. Nah, kita coba perhatikan programnya. Ini 16580663. Ini adalah kode tombol power ya. Nah, kita akan coba ketika klik tombol power akan menyalakan LED ya. Kita coba ini tombol powernya. Kita simak bersama-sama. Lihat tombol power dan LED-nya. Kita klik LED-nya, tombol powernya. Nah, maka LED-nya akan menyala seperti itu ya. Nah, ini sudah merespon ya, begitu. Nah, kalau mau mematikan bagaimana? Nah, ini kan diklik lagi nggak mati ya. Diklik nggak mati. Nah, paling caranya supaya bisa dimatikan lagi oleh tombol power, maka kita stop dulu simulationnya. Kita clear serial monitornya. Maka kita harus mengcopy. Kita sembunyikan lagi. Ini ya. Jadi dari if ini kita copy sampai delay. Lalu kita paste seperti ini. Lalu kita rubah untuk yang pertama itu high, untuk yang kedua itu low ya, supaya ketika ditekan lagi si tombol powernya itu bisa mematikan. Kita coba untuk nyala itu tombol power, untuk mati itu angka
1 misalnya ya, angka 1. Nah, kita cek dulu angka 1 itu kodenya apa. Nah, kita tes angka 1. Nah, ini kodenya sudah muncul. Kita rubah di sini, kita stop dulu. Kita rubah di sini kodenya menjadi 165829903 ya. Nah, untuk angka 1. Jadi kita coba set untuk tombol power menyalakan LED, untuk angka 1 itu mematikan LED ya. Kita coba play start simulation. Nah, ini muncul lagi enabling airing-nya. Kita coba nyalakan, klik tombol power. Nah, LED-nya menyala ya. Artinya ini sudah aktif, sudah respon. Nah, sekarang karena kita sudah set untuk matinya oleh angka 1 ya, maka kita klik angka 1. Nah, mati seperti itu ya. Oke, ada pertanyaan sampai sini? Nah, kita coba stop dulu ya, kita coba cek. Oke, mudah-mudahan paham ya. Kita start lagi. Kita coba kode-kodenya ya. Kalau untuk 0, nah kodenya 165930103 ya. Itu 0. Kalau untuk 1 tadi sudah ya, 1 itu nah 165829903 ya. Misalnya tombol 3 ya, tombol 3 misalnya. Nah, kalau 3 itu 165992223. Jadi setiap keypad ya, padnya itu setiap tombolnya memiliki kodenya masing-masing ya, sehingga nanti kalau misalnya kita akan membuat project ini lebih banyak lagi ya aplikasinya, jadi bukan hanya ke LED misalnya. Jadi indikator nyala itu tombol power ya. Misalnya ingin menaikkan volume atau memindahkan channel, nah itu tinggal programnya disesuaikan kodenya seperti itu ya. Mudah-mudahan bisa dipahami. Silakan kalian bisa bertanya kalau misalnya ada yang kurang paham di website nanti ya. Syukur-syukur sudah paham. Kalau sudah paham, jangan lupa ya kalau ini video ini bermanfaat, di like and kasih komentarnya untuk video berikutnya. Barangkali ada yang ingin merequest ya mengenai teknologi dan education ya, seperti itu. Oke, itu saja untuk tutorial aplikasi infrared sensor dan keypad menggunakan Arduino. Bertemu lagi di kesempatan yang berikutnya, di video yang berikutnya, di pembelajaran yang berikutnya, and see you next time.